Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di mata kuliah Dietetika Penyakit Tidak Menular. Hari ini kita akan belajar tentang diet pada penyakit obesitas. Nah, sebelum kita masuk ke diet untuk penyakit obesitas, sebelumnya kan di mata kuliah semester 2 semester 3 ya sudah diterangkan tentang patologi penyakit obesitas. Tapi saya review sedikit ya. Apa itu obesitas? Jadi menurut World Health Organization atau WHO, obesitas atau kegemukan adalah suatu kondisi abnormal yang ditandai oleh peningkatan lemak tubuh yang berlebihan. Jadi lemak bawah tebal kulitnya lebih banyak dibandingkan yang normal. Kemudian umumnya ditimbun di jaringan sekutan sekitar organ-organ dalam dan kadang terinfiltrasi ke dalam organnya. Nah, akumulasi lemak tubuh yang berlebihan dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan. Nah, obesitas ini ditandai dengan gangguan keseimbangan energi tubuh, yaitu terjadi keseimbangan energi positif yang akhirnya disimpan dalam bentuk lemak di jaringan tubuh. Nah, obesitas ini merupakan penumpukan jaringan adiposa atau lemak tubuh yang terlalu berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Kegemukan dan obes ini merupakan kondisi patologi yang ditandai oleh tadi penumpukan lemak, sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit bila kita tidak menanganinya dengan baik, yaitu misalnya diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung, stroke, dan kanker, serta beberapa penyakit degeneratif lainnya. Nah, perbedaan obesitas nanti itu ada jenis SEP dan juga jenis obesitas Apple. Itu sudah diterangkan di mata kuliah semester 3 ya. Jadi saya di sini tidak akan mengulang lagi, kita langsung masuk ke bagian diet pada penderita obesitas pada dewasa dan juga pada anak. Selanjutnya kita masuk ke pengkajian gizi pada obesitas dewasa. Pengkajian gizi itu meliputi data antropometri, biokimia, fisik klinis, kemudian diet atau riwayat makan, kemudian riwayat personal. Nah, untuk antropometri sendiri, penentuan tingkat kegemukan dan obesitasnya menggunakan perhitungan IMT dari pengukuran berat badan dan tinggi badan. IMT kemudian menggunakan juga lingkar pinggang untuk menilai derajat obesitas. Nah, penggunaan antropometri ini harus hati-hati pada kondisi tertentu, karena tidak semua kondisi dapat dinilai dengan menggunakan IMT. Penilaian secara klinis harus dipergunakan dalam menginterpretasikan IMT. Misalnya IMT seseorang yang berotot, kehilangan massa otot yang berlebihan, kemudian pendek, kondisi edema dan asites, itu pasti berat badannya akan meningkat ya. Kemudian selain menggunakan IMT juga menggunakan tadi lingkar pinggang untuk menilai sejenis obesitas abdominal. Tetapi penggunaan ini biasanya pada individu dengan IMT lebih dari 35 kg per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke data biokimia, fisik, dan klinis. Penilaian secara biokimia ini biasanya meliputi penilaian terhadap marker biokimianya yang berhubungan dengan resiko obesitas tersendiri, seperti bisa kadar glukosa darah, kemudian profil lipid, itu ada kadar trigliserida, kolesterol total, kolesterol HDL, dan LDL. Pemeriksaan klinis ini lebih banyak dilakukan oleh dokter yang meliputi biasanya kalau klinisnya itu pemeriksaan tekanan darah misalnya, kemudian kadar lemak tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu riwayat diet.
Riwayat diet dan pola aktivitas fisik merupakan bagian penting dalam menentukan terapi diet pada obesitas. Penilaian riwayat makan itu bisa meliputi kebiasaan makan, misalnya jenis dan frekuensi penggunaan bahan makanan, atau makanan terutama makanan yang memiliki densitas tinggi atau tinggi energi, seperti makanan yang manis, kadar gulanya tinggi, makanan yang digoreng. Nah, pasien juga dinyatakan jumlah atau porsi yang dikonsumsi setiap hari serta pengetahuan tentang gizi seimbang dan obesitas juga ditanyakan ketika kita bertanya tentang riwayat diet. Kemudian riwayat personal, ini perlu digali, misal tentang data demografinya, kemudian penyakit yang pernah diderita atau penyakit yang menyertai saat ini, seperti misalnya kardiovaskuler, DM tipe 2, artritis, sleep apnea, serta riwayat obesitas dan penyakit dalam keluarga. Pada pasien juga diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat motivasi pasien untuk mengubah perilakunya dalam rangka menjalankan gaya hidup yang sehat dan upaya-upaya dalam rangka menurunkan berat badannya, seperti misalnya tingkat stresnya, kemudian depresi, kemudian kenyamanan pasiennya, kemudian dilihat juga apakah pasiennya pada masa kehamilan, menderita anoreksia nervosa atau mungkin bulimia, gangguan mental dan lainnya. Selanjutnya kita juga harus menilai aktivitasnya dengan cara mempertanyakan tentang misalnya banyak waktu yang dihabiskan itu ngapain aja, misalnya untuk pekerjaan rumah, tidur, bekerja, menonton TV, kemudian melakukan perjalanan rekreasi, olahraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, diagnosis gizi. Nah, data yang telah dikaji pada pengkajian gizi selanjutnya dianalisis dan disintesis untuk menegakkan diagnosis gizi. Ada 3 domain diagnosis gizi, yaitu domain asupan, domain klinis, dan domain perilaku. Yang pertama adalah domain asupan. Domain asupan ini yang biasanya sering dijumpai pada pasien dengan obesitas. Yang pertama adalah kelebihan asupan zat gizi makro, yaitu energi, karbohidrat, lemak, yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang biasanya. Ditandai dengan asupannya berlebihan atau melebihi kebutuhannya ya. Dan yang kedua adalah gangguan pola makan yang berkaitan dengan adanya tekanan dan rasa malu, mengalami obesitas yang ditandai oleh makan dalam jumlah yang berlebihan, memutahkan kembali makanannya yang dimakan. Kemudian yang ketiga adalah asupan energi dan lemak berlebih, berkaitan dengan kebiasaan makanan dan mungkin makanan yang tidak tepat, yang ditandai biasanya konsumsi fast food atau junk food misalnya lebih dari 3 kali sehari. Kemudian asupan lemak dan energi lebih besar dibandingkan kebutuhan normalnya. Yang kedua adalah domain klinis, kelebihan berat badan yang berhubungan dengan asupan energi melebihi kebutuhan dan aktivitas fisik yang kurang atau tidak pernah berolahraga misalnya. Nanti ditandai misalnya dengan IMT-nya lebih dari 27 atau mungkin lemak tubuhnya lebih dari 35%. Yang ketiga adalah domain perilaku. Domain perilaku ini yang sering didiagnosis untuk pasien obes. Yang pertama adalah kebiasaan makan yang salah berkaitan dengan kurangnya pengetahuan misalnya tentang gizi. Kemudian yang ditandai dengan pola makan dengan diet tinggi lemak, tinggi karbohidrat, atau mungkin rendah serat. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik yang kurang berhubungan dengan mungkin tersedianya berbagai fasilitas yang diperlukan, jadi sedentary lifestyle ya, dan kurangnya motivasi untuk melakukan pergerakan yang ditandai oleh tadi IMT lebih dari 27 kg per meter kuadrat. Nah, bagaimana sih terapi diet untuk obesitas? Bagaimana sih intervensi gizinya? Tentu saja menyusun intervensi gizi ini disesuaikan dengan diagnosis gizinya. Nah, untuk intervensi gizinya itu yaitu menggunakan terapi diet, edukasi, dan konseling gizi. Karena sudah ada mata kuliah
konseling gizi, maka di sini fokus terapi dietnya adalah yang bagian intervensi gizi bagian pengaturan makan ya. Jadi tujuan utama dari terapi diet pada obes adalah mengurangi atau menurunkan berat badan dan mencegah penambahan berat badan sehingga pasien bisa mempertahankan berat badan mencapai berat badan yang ideal dan indeks massa tubuh normal dengan rentang IMT 18,5 sampai 24,9 kg per meter kuadrat. Melalui apa? Melalui terapi diet dengan 3 cara. Yang pertama adalah kita turunkan asupan energinya minimal 500 kilokalori per hari dari kebutuhan biasanya. Biasanya untuk banyak pakar yang mengatakan untuk penurunan asupan energinya antara 500 sampai 1000 kilokalori, tidak boleh terlalu tinggi ya. Jadi nanti perhitungan untuk kalorinya menggunakan berat badan aktualnya ya, bukan berat badan idealnya. Kemudian menurunkan berat badan secara bertahap 0,5 sampai 1 kg per minggu dengan cara apa? Menurunkan asupan energi dan meningkatkan aktivitas fisik. Yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan tentang pola makan dengan gizi seimbang, yaitu dengan cara memberikan edukasi tentang gizi seimbang. Nah, suksesnya dikatakan dietnya mengalami sukses adalah ketika pasien ini berkurang berat badannya sebanyak 13 kg dalam waktu 2 tahun dan pengurangan lingkar pinggangnya juga stabil sebanyak 4 cm. Nah, kesuksesan dalam mempertahankan berat badan sangat bergantung pada diet rendah energi yang padat gizi dan peningkatan aktivitas fisik secara konsisten dan berkelanjutan. Makanya obesitas ini perlu adanya komitmen ya, tidak cukup hanya dengan kita edukasi, tapi kalau pasiennya tidak punya komitmen untuk mengubah pola makan dan aktivitas fisiknya juga, terapi ini juga tidak akan berhasil meskipun kita sudah mengatur makannya. Nah, selanjutnya untuk perhitungan kebutuhan energi pada pasien yang mengalami obesitas pada orang dewasa menggunakan rumus bisa menggunakan Harris-Benedict atau menggunakan Mifflin ya, terserah untuk menghitung resting energy expenditure-nya. Perhitungan REE ini juga digunakan untuk menghitung bagaimana kelebihan asupan energi dan zat gizi saat kita melakukan asesmen gizi. Nah, untuk caranya, yaitu yang pertama adalah saudara harus menghitung kebutuhan basal atau REE atau resting energy expenditure. Nah, menggunakan tadi Harris-Benedict atau menggunakan tadi Mifflin. Nah, selanjutnya yang kedua menghitung total energy expenditure-nya atau TEE-nya dengan menggunakan rumus REE dikali dari faktor aktivitas ya. Kemudian yang ketiga setelah itu baru pengurangan energi sebanyak 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Nah, ini salah contoh perhitungan silahkan bisa dilihat, perempuan dan laki-laki berbeda. Kemudian untuk aktivitas fisiknya menggunakan skor dari instalasi gizi RS Dr. Cipto Mangunkusumo dan ASDI pada tahun 2004. Jadi ada yang menggunakan sangat ringan, sedang dan berat, sudah ada pengalinya untuk faktor aktivitas fisiknya. Kemudian perencanaan kebutuhan zat gizi dan energinya ini menggunakan sumber dari NELM Nutrition Therapy and Pathophysiology tahun 2011. Itu untuk perhitungan energinya nanti silakan dihitung menggunakan berat badan aktual ya. Kemudian asupannya nanti untuk dietnya dikurangi 500 sampai 1000 kilokalori. Kemudian total lemak jenuhnya adalah 30% dari total energi. Jadi perhatikan juga nanti pengolahan makanannya gimana. Jangan sampai semuanya digoreng-goreng sehingga lemak jenuhnya ini lebih dari 30%. Kemudian asam lemak jenuhnya 8 sampai 10% dari total energi.
Kemudian asam lemak tak jenuh tunggalnya lebih dari 15% dari total energi. Jadi kita ganti lemak jenuh yang ada di minyak kelapa, misalnya di minyak kelapa sawit, kita ganti dengan asam lemak tak jenuh yang ada di misalkan omega 3, omega 6, omega 9 di kacang-kacangan, lemak pada ikan tuh asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh ganda. Kemudian jangan lupa nanti ketika menyusun menu dietnya, kolesterolnya harus kurang dari 300 mg per hari. Kemudian proteinnya 15% dari total energi. Karbohidratnya lebih dari 55% dari total energi. Kemudian sodium atau natriumnya 2,4 gram per hari atau sekitar 6 gram garam dapur. Untuk konsumsi seratnya normal yaitu 20-30 gram per hari dengan kalsiumnya 1000-1500 mg per hari. Jadi karena lemaknya tadi dikurangi maksimal 30%, maka yang ditambahkan adalah proteinnya dan karbohidratnya ditinggikan. Selanjutnya syarat diet rendah energi gizi seimbang dari RSCM dan ASDI dari 2004. Jadi untuk syarat dietnya yang pertama adalah diet rendah energi dengan cara mengolah tadi asupan sebanyak 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kebiasaan makannya. Jadi kalau memang nanti pasiennya suka ngemil ya berarti tetap dikasih makannya porsi kecil tapi sering dengan menunya dibuat yang bulky, yaitu yang membuat kenyang tetapi rendah energi gitu. Kemudian proteinnya diberikan antara 15-20%. Jadi misalnya bingung lemaknya kan dikurangi, nah kita tambahkan proteinnya sampai 20%. Kemudian lemaknya diberikan sedang yaitu 20-25%. Gunakanlah di sumber lemak yang mengandung lemak tidak jenuh ganda. Nah, untuk karbohidratnya diberikan terutama yang jenis karbohidrat kompleks. Kemudian untuk vitamin dan mineralnya tetap cukup sesuai dengan kebutuhan, tidak ada pengurangan atau penurunan. Cuma tadi yang dikurangi adalah natrium, apalagi kalau memang sudah tekanan darahnya tinggi. Kemudian jangan lupa diberikan cairan yang cukup sesuai kebutuhan yaitu 8-10 gelas per hari.